Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwit Winarto dari Kebumen. Pada video ini saya akan menyampaikan penyetelan celah katup atau valve clearance pada kol diesel 110 PS Mitsubishi kol diesel 110 PS. Baik, kita coba praktekkan untuk membuka tap atau uang mesin pada Mitsubishi kol diesel 110 PS. Baik, yang pertama kita tarik tuas yang pertama, selanjutnya kita tarik tuas yang kedua. Oke, selanjutnya kita tarik tuas yang ketiga. Sudah, ini sangat ringan. Kita dorong sampai tuas yang ada di sini. Selanjutnya kita pastikan pasang kunci. Oke, sudah aman. Seperti itulah. Selanjutnya kita akan cek tipe mesinnya, tipe mesin kendaraan tersebut. Tipe mesin kendaraan tersebut yaitu berada di sini. Ya, ternyata tipe mesinnya adalah 4D34 2AT5 ya. Ini dia tipe mesin Mitsubishi Fuso 4D34. Untuk melakukan penyetelan katup, kita perlu membuka tutup dari rocker arm ini atau tutup kepala silinder menggunakan kunci 12. Ini bautnya baut 12. Selanjutnya nanti kita juga membutuhkan kunci 32 untuk memutar puli. Apa itu fungsinya untuk memutar puli? Maka kita perlu tahu bagaimana urutan untuk melaksanakan penyetelan katupnya. Baik, sebelum kita sampai ke sana, kita akan mengetahui dulu ini adalah mesin dengan 4 silinder, mesin dengan 4 silinder dengan FO 1342. Baik, kita uraikan di sini untuk rumus penyetelan pada mesin dengan firing order 1342. Maaf, 1342. Untuk top 1 yang perlu disetel adalah 1341. Kita tarik garis tengah di sini. Ini adalah katup X dan ini adalah katup in. Ya, untuk top 4 ini adalah 4 2 1 3 4. Baik, ini adalah kelompok dari penyetelan katup sesuai dengan topnya. Penyetelan katup ini bisa dilakukan pada top 1, top 2, top 3 dan top 4, tetapi untuk memudahkan kita cukup melakukan di dua posisi. Di posisi top 1 kita akan menyetel silinder 1 itu adalah katup X dan katup in. Di silinder 3 kita menyetel katup X nya saja. Di silinder 4 maka tidak ada yang kita setel. Di silinder 2 kita menyetel katup in nya saja. Selanjutnya pekerjaan yang belum kita setel pada top 1 nanti akan kita lakukan penyetelan di top 4. Penyetelan di top 4 ini kita perlu melakukan penggeseran posisi top. Dari posisi top 1 itu sendiri kita perlu memutar crankshaft 360 derajat untuk memposisikan mesin tersebut pada posisi top 4. Berarti kita putar puli crankshaft tersebut satu kali putaran atau 360 derajat menggunakan kunci 32. Nanti setelah melakukan pemutaran 360 derajat baru kita lakukan penyetelan top 4-nya. Ini dia, kita bisa lihat tanda timingnya. Kita bisa memastikan bahwa posisi mesin ini
top berapa. Tanda top itu artinya adalah, nah ini kita bisa lihat di sini. Ini kita bandingkan dengan tanda yang ada pada puli. Di sini adalah kodenya 1/4 0. Itu artinya dia adalah top 1 atau top 4 pada 0 derajat. Kita bisa pastikan ini top 1 atau top 4. Nanti kita bisa melihat katup yang bekerja dan katup yang sedang tidak bekerja. Nanti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa itu adalah top 1 atau top 4. Untuk mengepaskan tanda ini kita memutar puli crankshaft, yaitu ini kita gunakan kunci 32. Ini kuncinya, kunci 32. Kita bisa lakukan ini dari bawah kendaraan ya. Kita bisa putar untuk mengepaskan tanda tersebut sambil kita lihat tandanya. Oke, cukup. Kita buka, tutup kepala silindernya. Ini dia. Dengan kunci 12. Kita lihat, kita cek. Maka yang bebas adalah katup silinder 1 in, katup silinder 1X, katup silinder 2 in, katup silinder 3X. Yang mana berarti di sini adalah top 1. Baik, untuk melakukan penyetelan katup, peralatan yang dipersiapkan adalah topeng pendek atau disebut dengan stabi. Kemudian thickness kick kita gunakan ukuran 0,40 karena celah katup tersebut pada manual service atau buku panduan servis itu adalah celahnya 0,40. Satu alat yang belum saya sebutkan tadi adalah kunci 12. Kunci 12 ini untuk mengendorkan baut spuyer pada rocker arm ini ya. Kita kendorkan baut spuyernya ya, supaya bautnya bebas ya. Bebas kita kendorkan juga spuyernya ini. Nanti celah katupnya dia, celah rocker armnya dia menjadi lebar. Udah lebar, kita masukkan thickness gauge kita masukkan ya. Untuk penyetelan ini kita kencangkan, kita putar tanpa memberikan tekanan, putar ringan saja, putar ringan. Oke, kita pasang kunci 12 nya, putar ringan, set. Kemudian beri tekanan sedikit, kencangkan sedikit saja, lalu kita kencangkan kembali, oh 12 nya. Kita cek celahnya baik, ini dia masih bisa masuk. Kemudian bisa kita tarik juga dengan kondisi
tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu longgar. Selanjutnya kita lakukan penyetelan tersebut di katup pada silinder 2 katup in silinder 2. Kita lakukan hal yang sama, kita kendorkan. Kita buka sedikit, kemudian masukkan rasa longgar ini, kita kencangkan dengan ringan, kemudian beri tekanan pengencangan sedikit aja, kemudian kita kencangkan lagi menggunakan kunci 12. Kita cek celahnya. Oke, masuknya ringan juga tidak terlalu longgar, kalau dilepas juga ringan. Lakukan semuanya pada silinder 1 katup X dan katup in-nya, katup buang dan katup masuknya. Setelah selesai melakukan penyetelan katup pada kelompok katup top 1, maka kita akan melakukan penyetelan katup untuk kelompok katup top 4. Kelompok katup top 4 ini sebenarnya adalah sisa dari semua katup yang belum disetel di posisi top 1 tadi. Tetapi untuk mendapatkan posisi top 4 ini, kita perlu melakukan pekerjaan yang itu memutar puli poros engkol atau puli crankshaft 1 kali putaran atau 360 derajat. Ya, maka kita akan melakukan pekerjaan ini dari bawah kendaraan lagi. Ini sudah saya siapkan alatnya. Kita pastikan tanda yang itu kembali lagi ke posisi tersebut. Setelah kita putar 1 kali putaran sampai dengan tanda kembali ke posisi tersebut. Oke, ini sudah hampir sampai 1 kali putarannya. Mohon maaf tadi saya skip videonya. Oke, cukup. Ini tepat di 0 derajat 1 strip 4. 0 derajat 1 strip 4. Sesuai dengan catatan saya tadi, bahwa kelompok top 1 itu adalah X di silinder 1 dan 3, in di silinder 2 dan 1. Kemudian setelah selesai melakukan penyetelan pada top 1, kita lakukan penyetelan pada top 4. Lalu penyetelan pada top 4 itu X kita lakukan pada silinder 4 dan 2, in kita lakukan pada silinder 3 dan 4. Kita buktikan bahwa tadi setelah diputar 360 derajat atau 1 kali putaran crankshaft, kita akan melakukan penyetelan sisa dari katup yang tadi sudah disetel pada top 1. Berarti kita sekarang tinggal menyetel kelompok top 4-nya saja. Sesuai dengan catatan saya tadi, ya. Top 4 ini berarti silinder 4 dia sedang posisi top atau posisi silinder sedang akhir langkah kompresi, yaitu pada saat pengapian. Berarti di situ kedua katup menutup sehingga kedua katup tidak ada yang bekerja, maka bisa kita lakukan penyetelan. Ini dia bahwa dia tidak bekerja, ya. Kedua katupnya bebas. Ini belum kita lakukan penyetelan, ya. Kemudian di silinder 3, yang bisa disetel adalah katup in-nya. Ini dia katup in-nya bebas. Katup X-nya dia sedang bekerja. Berarti silinder 3 dia sedang langkah buang. Makanya katup buangnya bekerja, maka dia katup buangnya membuka. Di silinder 2 katup buangnya atau X-nya tidak bekerja. Yang bekerja adalah katup in di sini. Katup in atau saluran masuk ini. Ini adalah saluran masuk. Katup X di sini dia sedang tidak bekerja, makanya bisa kita lakukan penyetelan. Berarti silinder 2 ini sedang langkah intake atau pemasukan atau langkah hisap.
silinder 1 kedua katup ini sedang bekerja. Dia adalah posisi overlapping, di mana sedang akhir langkah buang, katup belum menutup sempurna. Setelah itu disambut dengan langkah hisap, makanya terjadi overlapping, atau dalam bahasa tekniknya itu banyak orang menyebutnya itu adalah langkah bilas. Langkah di mana kedua katup bekerja, kedua katup membuka. Oke, kita lakukan penyetelan pada silinder 4 in X, silinder 3 in, silinder 2 X-nya. Celah penyetelannya sama. Ini semua katup menggunakan celah 0,40, dan penyetelan katup ini sesuai dengan manual servisnya itu dilakukan pada posisi dingin, dilakukan pada mesin posisi dingin ya. Kita lakukan urut dari belakang dulu boleh, dari tengah boleh, dari depan juga boleh, terserah kita suka yang mana dulu. Kita lakukan dari belakang dulu. Oke, kalau dari belakang, langkah yang pertama kita siapkan peralatannya ini. Selanjutnya kendorkan mur pengunci baut penyetel. Ini mur penguncinya, ini adalah baut penyetelnya. Kita kendorkan. Oke, setelah kendor kita kendorkan juga mur penyetelnya. Kendorkan. Setelah agak terbuka, kita masukkan thickness gignya. Oke, ini udah longgar sekali, sangat longgar. Kita kencangkan dengan menggunakan stabi ya, tanpa memberikan tekanan. Selanjutnya kita tambahkan sedikit kekencangan dengan dipaksa sedikit saja, sekitar 5-10 derajat saja dari titik mati pengencangan tanpa beban. Kita tambah 10 derajat sedikit saja. Oke, selanjutnya kita kencangkan sambil menahan stabi supaya penyetelan tidak bertambah kencang ketika kita kencangin murnya. Oke, cukup. Kita cek kekencangannya, kita tarik. Tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu longgar ya, tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu longgar. Selanjutnya katup yang berikutnya dengan celah yang sama ya. Kita kendorkan juga mur penyetelnya. Oke, kita pasang thickness gignya, kita kencangkan ringan, kita tambahkan sedikit 5-10 derajat. Oke, kita kencangkan mur penyetelnya. Cukup. Kita cek celahnya. Oke, pas. Selanjutnya yang selanjutnya ini yang terakhir. Kita kencangkan untuk tambah sedikit, kita kencangkan lagi mur penguncinya. Oke, cukup. Maka selesai sudah untuk penyetelan oil clearance. Langkah yang selanjutnya, maka kita akan memasang kembali tutup dari rocker arm ini atau kepala silinder ini. Langkah terakhir, kita tutup kembali silinder headnya ya. Kencangkan oil silinder head.
Selanjutnya tutup kembali ruang mesin. Kita pastikan mesinnya terbuka. Selanjutnya kita tarik ruas penahannya, kita turunkan sambil pegang ruas penguncinya, kita kunci kembali. Oke, selesai. Demikian video singkat untuk penyetelan celah katup atau valve clearance pada Mitsubishi Fuso 110 PS dengan mesin 4D34. Sekian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.